Ya, jumpa lagi di channel e-bike. Oke, kita akan bahas bagian-bagian sepeda ya. Ini kita bahas part yang paling berat dan paling mahal di sepeda listrik. Paling berat dan paling mahal itu adalah baterai dan motor listrik. Baterai bisa 2-3 kilo, motor listrik itu 1-2 kilo. So, sekarang kita akan bahas tips merawat baterai e-bike ya. Semoga bermanfaat. Oke, yang pertama, kapan sih waktu yang tepat untuk mengecas baterai? Ya, biasakan kita mengecas baterai itu ketika baterai tersisa tinggal 1 bar. Ketika tinggal 1 bar, sisa baterai ini kisarannya di 10 sampai dengan 20% lagi. Berikutnya, jangan biasakan baterai sampai habis total atau mati total. Dan kalau sampai mati total, dilarang menyimpan baterai dalam kondisi mati total untuk jangka waktu yang lama. Jadi segera dicas. Pada e-bike yang kekinian, menggunakan baterai litium ya, dan baterai litium ini umumnya itu tidak memiliki apa yang disebut dengan efek memori, sehingga dapat diisi penuh setelah setiap perjalanan. Baterai litium juga pada e-bike ini sudah menggunakan baterai management system BMS. Ini untuk menjaga kalau terjadinya konsleting atau sebagai cut off ketika daya sudah penuh. Tapi tetap di sini kami menyarankan agar mengisi baterai ketika tinggal 1 bar. Dan kami sarankan baterai dicas ketika sel baterainya sudah dingin. Biasanya kalau baru dipakai dia masih agak panas untuk menghindari overheat. Jadi jangan langsung dicas. Didiamkan dulu sejam misalnya. Kedua, cara cas baterai. Ya, cara mencas baterai ini bagaimana? First, insert a battery and then connect an adapter to power supply. Nah, ini cara nyolokinnya aja diatur ya. Jadi, colokin dulu adaptornya ke baterai. Setelah itu baru dicolokkan ke sumber daya listrik. Colokannya ya. Baru dicolokkan ke sumber daya listrik. Ya. Tapi perlu diingat prosedurnya nggak boleh terbalik. Oke, jadi colokin dulu baterainya, baru dicolokin ke colokan listrik. Lalu gunakan adaptor asli bawaan dari sepeda listrik ya. Disarankan seperti itu. Nah, ini yang paling penting. Waktu ngecas, letakkan adaptor dan baterai di tempat yang berventilasi baik. Jangan di ruang tertutup karena nanti bisa overheat ya. Dilarang keras mengisi baterai di ruang tertutup atau pada tempat yang bersuhu tinggi. Untuk charger yang 48 volt ada kipas fan-nya karena memang lebih panas, lebih kerja keras ya. Di adaptornya ada fan-nya. Untuk charger 36 volt umumnya tidak ada kipas atau fan-nya. Yang ketiga, berapa lama sih waktu ngecas baterai? Waktu pengisian baterai itu sekitar 2 sampai dengan 4 jam. Ya, lamanya ini tergantung dari berapa daya listrik yang tersisa di baterai. Lalu berikutnya, di baterai ada beberapa e-bike yang memiliki lampu indikator, bisa berupa LED atau berupa lampu dengan warna. Misalnya pada Benelli Mini Volt ada lampunya hijau penuh, orange itu kalau udah dikit lagi mau habis, dan merah kalau emang sudah mau habis. Tapi nggak semua ya, di Lankelesi itu tidak ada lampu.
Oke, tidak ada lampu indikator. Jadi, tanda baterai sudah penuh, selain di baterai tadi bisa juga dicek dari adaptornya. Ada lampu warna hijau kalau sudah penuh. Kalau baterainya sudah penuh, segera cabut kabel listriknya, ya. Segera dicabut. Perlu diingat, dilarang menyambungkan adaptor atau charger ya pada colokan listrik, tapi kita tidak melakukan pengisian pada baterai. Ini dilarang. Keempat, nah ini cara menyimpan baterai dan adaptor ya, adaptor charger. Jadi perlu diketahui, baterai kalau lama tidak dipakai, maka dia dayanya akan turun secara bertahap. Dan baiknya baterai jika tidak digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, isi sampai dengan 3/4 daya dan simpan pada tempat yang sejuk. Lalu baterai secara otomatis akan memasuki mode tidur atau sleep mode untuk melindungi daya baterai tersebut supaya tidak habis. Dan perlu diketahui, ketika sudah masuk sleep mode, umumnya baterai tidak bisa dicas. Caranya gimana? Masukkan dulu baterainya ke dalam sepeda. Nanti setelah terdetek, baru bisa dilakukan pengecasan baterai kembali. Jika memang disimpan untuk jangka waktu yang lama, baterai every 2 months, put a battery on a charge. Jadi tetap perlu dicas selama 2 jam setiap 2 bulan. Nah, buat rekan-rekan yang suka goes jauh, suka bawa adaptor charger bersama e-bike-nya, perlu diingat agar menyimpan adaptor tersebut di tempat yang dapat menyerap guncangan. Oke, terima kasih. Demikian tips dari kami, semoga bermanfaat. Salam e-bike. Semua akan e-bike pada waktunya.